Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Saya berharap dan terus berdoa kita semua tetap dalam keadaan sehat dalam pemeliharaan Tuhan ya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, saya mengajak kita mengambil waktu teduh sebelum kita masuk di dalam persekutuan doa malam. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang kita jalani saat ini sesungguhnya adalah sebuah anugerah. Hidup ini sebetulnya adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mari kita membuka persekutuan doa malam kita dengan menyanyikan sebuah lagu, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita ulangi dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, kiranya hidup kita boleh menjadi berkat Tuhan dengan kita melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa, kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan, inilah kerinduan kami, bahwa kami mau menggunakan hidup yang Tuhan anugerahkan ini sebagai kesempatan untuk kami melayani Tuhan. Lewat Tuhan pakai kami menjadi alat saluran berkat Tuhan bagi sesama. Tuhan, kami berdoa saat ini, mohon kiranya Allah Roh Kudus menolong tiap-tiap kami, baik kami jemaat yang ada di rumah yang mengikuti bersama persekutuan doa malam ini, maupun hamba-Mu yang saat ini Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memimpin persekutuan doa malam ini. Biarlah semua jadi hanya oleh karena kehendak Tuhan, dan segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita malam hari ini adalah melayani, pilihan atau kewajiban. Mari bersama-sama mendasari tema ini, saya ajak kita membuka dalam bagian firman Tuhan, surat Roma pasal yang ke-12 ayat 9 hingga yang ke-11.
Surat Roma pasal 12 ayat 9 hingga yang ke-11. Saya bacakan untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara memperhatikan di rumah. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tolong beri pembatas bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca. Saya ajak kita baca lagi satu ayat di dalam Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Roma pasal 16 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ibu bapak saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melayani pilihan atau kewajiban. Jika pertanyaan ini saya ajukan kepada bapak ibu saudara sekalian, kira-kira jawabannya apa? Melayani pilihan atau kewajiban. Kalau saya pribadi, saya menjawab bahwa jawabannya adalah kedua-duanya. Mengapa kedua-duanya? Karena melayani itu sebagai suatu pilihan tetapi juga sebagai sebuah kewajiban. Firman Tuhan dari dua bagian yang tadi kita baca, baik dari Roma 12 ayat 9 hingga 11 maupun di dalam Roma 16 ayat 18 menunjukkan ada dua fenomena atau dua keadaan yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada kita sebagai pembaca firman Tuhan hari ini. Yang pertama tadi di dalam pasal 12 ayat 9 hingga yang ke-11 itu merupakan satu bagian dari perikop yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma, yaitu nasihat untuk hidup di dalam kasih. Dan saya memfokuskan di dalam ayat 11 seperti firman Tuhan berbunyi demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi bagian firman Tuhan di ayat 11 ini disampaikan Rasul Paulus, tidak bisa tidak itu harus didahului dengan nasihat untuk hidup dalam kasih. Seperti yang ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Baru kemudian ayat 11 Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan tadi yang kita baca. Nah ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berarti dalam hal ini Paulus ingin menunjukkan kepada kita, tidak mungkin kita mau melayani Tuhan kalau kita tidak hidup di dalam kasih. Tidak mungkin kita dapat menjadi alat Tuhan untuk melayani sesama jika kita tidak melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita. Kasih itu bukan sesuatu yang hanya pandai untuk diucapkan. Tetapi kasih yang Tuhan tuntut dan sesuai dengan firman Tuhan adalah kasih yang dilakukan. Kasih yang terwujud di dalam perbuatan. Nah ibu bapak, ketika saya coba mempersiapkan bagian ini, maka di dalam ayat 11 firman Tuhan yang tadi kita baca, ketika firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Maka kata layanilah itu memiliki sebuah pengertian dari sebuah kata dasar yang mungkin sering kita dengar, yaitu doulos. Doulos ini kata benda, tetapi ketika saya melihat firman Tuhan di ayat 11 ini, kata layanilah itu juga diubah menjadi sebuah kata kerja. Jadi apa maksudnya? Jadi pengertian seorang hamba, seorang budak itu dikenakan di dalam kata kerja layanilah Tuhan. Jadi ketika kita melayani Tuhan, kita tidak ada hak sedikit pun di sana untuk mengajukan keinginan pribadi kita. Saya ulangi ya, layanilah Tuhan mengandung sebuah arti di mana kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak, seorang hamba, seorang budak tidak punya hak apa-apa dalam kehidupannya. Karena hidupnya itu adalah milik tuannya. Jadi ketika kita melayani Tuhan, jangan pernah kita mendahulukan keinginan pribadi kita. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, maka kita harus mengutamakan keinginan Tuhan di dalam hidup kita untuk kita lakukan. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi seorang doulos itu tidak mudah. Apalagi kita manusia yang
dikatakan natur dosa itu ada di dalam diri kita. Nah, di dalam melayani, ketika itu menjadi sebuah pertanyaan pilihan atau kewajiban, maka di dalam bagian firman Tuhan ini itu mengandung sebuah maksud apa? Itu adalah sebuah kewajiban yang Tuhan inginkan. Tetapi ketika kita coba melihat pasal 16 ayat 18 yang tadi kita baca, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Siapakah mereka ini? Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini ada di dalam sebuah perikop peringatan, yaitu kepada siapa? Ayat 17 mengatakan, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Nah, ini Rasul Paulus menunjukkan mereka yang dikatakan melayani Tuhan, tetapi sebetulnya tidak melayani Tuhan, tetapi yang mereka layani adalah perut mereka sendiri. Bahasa aslinya mengandung pengertian kata perut di sini bukan seperti kalau dalam bahasa Inggris itu stomach, itu perut dalam pengertian kita menunjukkan bagian dari tubuh kita, tetapi kata perut di sini ditujukan atau memiliki maksud sebuah kondisi yang perut itu sudah dalam keadaan buncit, ya. Kalau di dalam bagian Perjanjian Lama sering kita melihat bagaimana penulis mengibaratkan bahwa orang-orang fasik itu di dalam kesenangan mereka seperti orang-orang yang dalam kekayaan mereka makan sepuasnya, dalam keserakan, kerakusan mereka, sehingga mereka seperti dikatakan orang-orang yang perutnya sudah buncit seperti lembu-lembu yang sudah gemuk begitu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini ingin membedakan bagaimana pengertian layanilah Tuhan yang sesungguhnya sebagai sebuah kewajiban, tetapi ketika ada suatu godaan di mana kita itu tidak lepas dari godaan setan, godaan iblis, maka sesungguhnya kita patut berhati-hati. Jangan orang hanya melihat kita melakukan kegiatan pelayanan, tetapi kita jauh dari makna melayani itu sendiri, jauh dari makna doulos itu sendiri sebagai seorang hamba yang harusnya melayani tuannya. Kita jangan terpukau dengan ketika kita melihat orang seolah-olah sering datang untuk melayani Tuhan di dalam gereja, bahkan mungkin itu bisa saja ada di dalam kehidupan orang-orang yang erat dalam kehidupan gereja, tidak lepas juga dari kehidupan pelayan bahkan rohaniwan. Nah, ibu bapak, ini menjadi sebuah refleksi buat kita bersama. Apakah kita melayani perut kita ataukah kita melayani Tuhan kita? Apakah kita betul-betul menjadikan pelayanan itu sebagai kewajiban karena kita telah menerima anugerah, dan apakah kita betul-betul memilih makna melayani yang sebenarnya? Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita ketika kita boleh merefleksikan apakah pelayanan kita selama ini adalah sebuah kewajiban tetapi juga sebuah pilihan, tetapi pilihan yang tepat, yaitu pilihan tentang melayani dengan makna yang sesungguhnya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Untuk mempersiapkan kita masuk dalam doa, kita refleksikan kembali firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan. Kita pujikan lagu melayani lebih sungguh. Kita koreksi hati pikiran kita masing-masing, diri kita, hidup kita. Apakah selama ini kita betul-betul telah melayani Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah kita telah menjadi seorang hamba, seorang doulos yang mau melayani Tuhan, bukan mengedepankan keinginan dan keegoisan kita, tetapi mengedepankan kehendak Tuhan kita, Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Melayani. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh.
mengasihi lebih sungguh. Katakan, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kita tidak pernah hidup di dalam kekebalan akan dosa. Kita tidak pernah hidup tanpa kesulitan itu menyertai. Kita juga tidak pernah menjalani hidup ini dan berusaha untuk kita lari dari masalah. Tetapi semua itu terus ada di dalam kehidupan ini. Kesulitan, masalah, tantangan itu selalu ada. Dan iblis selalu siap untuk melihat ketika kita lengah, menjatuhkan iman anak-anak Tuhan lewat berbagai-bagai persoalan dan masalah hidup kita yang kita alami. Ibu bapak saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sungguh merenungkan firman Tuhan yang baru kita baca. Apakah ketika semua tantangan itu datang, kerajinan kita melayani Tuhan menjadi kendor? Ketika orang tidak menghargai pelayanan kita, apakah kita menjadi marah dan kita berbalik dan kita menjadi orang yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan? Sesungguhnya semua itu adalah ujian untuk kita. Orang boleh menghina kita, orang boleh merendahkan kita, bahkan orang boleh salah mengerti tentang kita. Tetapi jangan sekali-kali kita lemah, jangan sekali-kali kita membalas kejahatan orang dengan membalasnya dengan kejahatan. Tetapi merupakan sebuah panggilan, bahkan sebuah penghargaan dan kesempatan indah untuk kita membalas kejahatan orang lain dengan membalasnya dengan kebaikan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita menekan keegoan kita, mari kita menyangkal diri kita, dan kita sungguh mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah hidupku. Aku mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku mau meletakkan keegoisanku. Aku mau meletakkan semua keakuan diriku, meninggalkan kehidupanku yang lama, dan aku mau melakukan perintah Tuhan. Oh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa penyangkalan diri, tanpa kehidupan lahir baru di dalam Tuhan, kita tidak akan bisa mencapai itu. Karena melayani Tuhan membutuhkan kasih Tuhan yang telah menyapa hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh mampu mengasihi mereka yang telah menyakiti kita? Apakah kita sungguh mampu mengampuni mereka yang telah melakukan kesalahan kepada kita? Sejenak saja kita berdoa di dalam waktu teduh kita. Yesus. Berdoa, ya Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami menjadi orang berkat bagi orang lain. Tuhan, tolong kami Tuhan di kehidupan ini. Firman. Tuhan, Engkau mendengar setiap seru doa kami, anak-anak-Mu. Hidup ini Tuhan adalah anugerah yang Tuhan berikan. Hidup ini adalah kesempatan untuk kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi hidup ini juga adalah sebuah pilihan. Ketika kami menyadari bahwa godaan si jahat terus ada di sekitar kami, menunggu ketika saat kami lemah sehingga kami bisa jatuh di dalam dosa. Tuhan, tolonglah kami, anak-anak-Mu, di dalam segala kelemahan, keterbatasan kami. Kami mohon Tuhan menguatkan kami, agar keinginan kami di dalam roh itu lebih kuat daripada keinginan daging kami. Tuhan, bersama-samalah dengan kami untuk kami menjalani tiap-tiap hari dengan hidup di dalam Tuhan, agar kami mengalami hidup yang berkemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini, yang boleh memberi kami sebuah tuntunan kembali, boleh menjadi berkat untuk kami menjalani kehidupan kami di depan. Hari esok kami begitu misteri, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, kehidupan nampak begitu suram, dan masa depan kami mungkin tampak begitu sulit. Tetapi dengan penuh iman kami percaya bahwa ketika kami mau hidup mengandalkan Tuhan, maka kami dapat melewati setiap persoalan demi persoalan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Ibu bapak saudara-saudara jemaat yang kasih oleh Tuhan, mari saya mengajak kita mengambil satu bagian pokok doa lagi, kemudian saya tutup. Kita berdoa untuk gereja kita berdoa untuk kota kita. Mari kita berdoa untuk gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kita berdoa untuk di dalam masa pandemi ini, dalam setiap pelayanan online yang terus kami usahakan, baik dari para hamba Tuhan, dari para majelis, tim ibadah, perekam, editing, semuanya. Kita berdoa agar bekerja sama untuk kita melakukan pelayanan online ini. Karena kita sungguh menyadari di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita lebih sering berada di rumah dan gerak kita tidak bebas, dan kita membutuhkan ada kesempatan-kesempatan indah kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam ibadah-ibadah online. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, sehingga kita boleh terus melayani jemaat Tuhan lewat ibadah-ibadah online yang kita lakukan bersama. Yang kedua, kita doakan untuk kota kita, kota Ambon. Di tengah-tengah pandemi global ini, kita berdoa agar pemerintah kota Ambon, Tuhan beri kekuatan, kesatuan hati untuk betul-betul melakukan penanganan-penanganan yang serius atas kasus-kasus positif dari COVID-19 ini. Dan kita rindu seluruh kota Ambon ini boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Tidak hanya kesehatan secara jasmani fisik, tetapi juga ada pemulihan dalam kerohanian. Terlebih anak-anak Tuhan yang ada dalam kota Ambon ini, Tuhan pakai sebagai saluran berkat Tuhan, sebagai terang Tuhan untuk membawa kota ini menjadi kota yang memuliakan nama Tuhan lewat kesaksian hidup anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, akhirnya kami mau berdoa untuk gereja kami. Kami mau serahkan Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan online yang terus kami lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami tahu banyak hal yang harus kami persiapkan, tetapi kami dengan penuh sukacita melakukannya itu, karena kami tahu Tuhan, kebutuhan rohani dari tiap-tiap kami, bagi jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, tengah-tengah waktu kami lebih banyak berada di rumah, kami perlu untuk mendapatkan siraman rohani lewat pelayanan-pelayanan ibadah online yang kami lakukan. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menolong agar kami selalu sehat kuat di dalam anugerah Tuhan, agar kami boleh tetap mempersiapkan pelayanan online ini sebaik mungkin, dan berdoa agar pelayanan kami ini boleh menjadi berkat bagi setiap telinga jemaat yang mendengarkannya. Tuhan memberkati para rohaniwan, hamba Tuhan, memberkati juga setiap majelis, baik yang tergabung langsung di dalam tim ibadah dan perekaman, maupun juga majelis secara keseluruhan. Biarlah Tuhan ada kerjasama yang baik satu dengan yang lain, dan biarlah apa yang kami lakukan bukan untuk kemuliaan diri kami masing-masing, tetapi semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kami ingin membawa jemaat Tuhan untuk tetap memiliki persekutuan yang indah di tengah-tengah masa pandemi ini melalui ibadah online. Terima kasih Tuhan, demikian kami juga mau berdoa untuk pemerintah kota kami, kota Ambon, dan ke Maluku secara luas. Kami mau berdoa Tuhan di tengah-tengah kurva meningkatnya akan penderita positif di kota Ambon ini. Kami mau terus berdoa agar Tuhan menolong gugus tugas yang ada bersama pemerintah kota bekerja sama untuk dapat menangani persoalan-persoalan ini. Dan biarlah Tuhan, mereka yang saat ini mungkin sudah terindikasi positif, boleh Tuhan pulihkan, boleh Tuhan sembuhkan. Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, mari juga Tuhan Engkau akan cukupi. Dan biarlah penanganan anggaran untuk bantuan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, Tuhan sendiri yang sertai, agar tiap-tiap orang yang bertanggung jawab di dalamnya dapat melakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh bersama-sama disatuhatikan di dalam persekutuan doa malam. Kami menutup persekutuan kami ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kedua kali. Amin. Demikian persekutuan doa malam kita pada malam hari ini. Kiranya kita semua terberkati oleh ibadah ini. Amin.